Sebelumnya perkenalkan nama saya Nashwa Sila Bahtiar dengan NIM 2224166 dan ada kedua orang teman saya, Zaki Raihan 2241063 dan Naila Indra Wijaya 2241065. Jadi, tujuan pembelajaran intervensi keberagaman tenaga kerja ini ada dua. Yang pertama, untuk mengkaji intervensi SDM terkait keberagaman. Yang kedua, untuk mengevaluasi efektivitas program kesejahteraan karyawan. Adapun dua fokus utamanya, yang pertama ada keberagaman tenaga kerja yang meliputi usia, gender, ras, orientasi seksual, disabilitas, budaya, dan juga nilai. Yang kedua ada kesejahteraan karyawan meliputi program manajemen stres dan juga bantuan karyawan. Nah, kondisi tenaga kerja modern ini sangat beragam dari segi usia, pendidikan, etnis, kondisi kesehatan, dan keluarga. Jadi, organisasi itu harus menyesuaikan sistem SDM agar inklusif dan juga kompetitif. Definisi keberagaman itu bukan sekedar perbedaan budaya ataupun ras, tapi juga mencakup gimana perbedaan gaya hidup, harapan, dan juga preferensi kerja. Nah, di sini ada gambar 17.1, ada makna-maknanya. Yang pertama ada tekanan internal dan juga eksternal yang mencakup norma sosial dan globalisasi yang mendorong organisasi merespon keberagaman. Yang kedua ada pandangan manajemen dari pasif atau sekedar patuh hukum ke aktif, yaitu strategis dan pembelajar. Yang ketiga respon strategis bisa reaktif ataupun proaktif. Contohnya Texaco dan Dennis itu baru berubah setelah adanya skandal diskriminasi ras. Nah, ini ada strategi dan gaya implementasi keberagaman. Gaya implementasi organisasi bisa mencakup dua, yaitu episodik dan juga sistemik. Kalau episodik itu hanya respon sesaat, sedangkan sistemik adalah yang berkelanjutan dan juga menyatu dalam budaya organisasi. Masalah umumnya itu banyak banget organisasi yang hanya menanggapi tekanan keberagaman dengan cara yang parsial atau simbolis. Contohnya, tambahan cuti melahirkan karena banyak perempuan masuk dunia kerja. Yang kedua, ada pengubahan akses fisik kantor untuk pengguna kursi roda pasca adanya UU Disabilitas AS tahun 1990. Menurut data 2010, hanya 16 perusahaan yang menyatakan strategi keberagaman mereka sangat efektif. Namun organisasi besar seperti American Airlines, L'Oreal, dan PepsiCo telah menerapkan nilai-nilai keberagaman secara sistematis dan juga berani. Intervensi OD bisa disesuaikan dengan karakter keberagaman dalam organisasi, yaitu usia, gender, disabilitas, budaya, nilai, serta orientasi seksual. Contohnya, kalau pekerja tua itu biasanya eh, cenderung melakukan kerja yang ringan dan juga fleksibilitas waktu dan lokasi. Kalau usia menengah sekitar 32-52 biasanya lebih membutuhkan work-life balance. Yang ketiga ada generasi muda atau millennials, biasanya lebih suka mencari tantangan baru atau lebih fokus pada kesejahteraan fisik dan juga mental. Nah, di sini ada gambar tabel yang berjudul Work Diversity Dimension and Intervention. Jadi tabel ini itu merinci pada perbedaan-perbedaan dalam tenaga kerja berdasarkan beberapa kategori, tren yang terkait dengan tiap kategori, implikasi dan kebutuhan yang muncul, serta intervensi yang dapat dilakukan organisasi untuk menghadapinya. Keberagaman dan kesejahteraan karyawan, ini ada kelemahan umum program keberagaman, banyak banget program yang cuma mengatasi gejala, tapi bukan akar masalah. Nah, untuk mencari solusinya itu harus menggali masalah melalui wawancara, walaupun hanya membuat perubahan kecil, tapi bisa tepat sasaran atau small wins. Contohnya, perusahaan di Eropa ini mengubah aturan rapat dan juga lembur yang menghasilkan kinerja meningkat. Yang kedua, adanya isu ras dan juga etnis. Itu masih banyak banget kesenjangan dalam promosi ke posisi tinggi. Nah, solusinya itu untuk perusahaan membuat promosi yang adil. Yang ketiga, orientasi seksual atau LGBT. Banyak banget orang-orang yang LGBT ini takut untuk terbuka karena takut terjadinya diskriminasi. Solusinya untuk melakukan edukasi dan juga perlindungan hukum. Yang keempat, disabilitas memerlukan lingkungan kerja yang ramah dan juga adil. Walaupun banyak
orang-orang yang terkena disabilitas, tapi sebenarnya pekerja disabilitas itu sangat produktif. Contohnya, supervisor yang bisa belajar bahasa isyarat itu dapat meningkatkan produktivitas naik 10 kali lipat. Yang kelima, budaya dan juga nilai. Setiap budaya itu kan berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama. Nah, solusinya itu harus menyesuaikan bahasa dan juga pelatihan dengan budaya lokal. Ini ada keberagaman di tempat kerja. Jadi perusahaan bisa mendukung keberagaman lewat keterlibatan karyawan, fleksibilitas kerja, dan juga program pengembangan karir. Contohnya kerja dari rumah, jadwal fleksibel, penitipan anak, bantuan perawatan orang tua. Program keberagaman ini paling efektif kalau dilakukan secara terstruktur dan juga dievaluasi secara terus-menerus. Perusahaan sukses biasanya punya kebijakan keberagaman yang jelas dan nyata, bukan hanya wacana. Untuk stres dan kesejahteraan karyawan, stres itu kan bisa merugikan kerugian besar. Contohnya kayak banyak absen, resign, dan biaya kesehatan yang meningkat. Jadi perusahaan harus menanggapi dengan membuat program bantuan karyawan dan juga kesehatan. Tujuannya untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental karyawan agar lebih produktif. Oke, jadi di sini eh, ada workforce diversity dan wellness di L'Oreal. Yang pertama sih ada konteks perusahaan. L'Oreal adalah perusahaan produk kecantikan terbesar di dunia dengan operasi lebih dari 130 negara dan 23 merek ternama seperti L'Oreal Paris, Maybelline, Lancome, dan The Body Shop. Ya, dan di sini fokus pertumbuhan masa depan diarahkan ke pasar negara berkembang. Inisiatif dan sejarah keberagaman. Sejak 1974, L'Oreal telah mengembangkan kebijakan mendukung perempuan seperti cuti, melahirkan tambahan schooler leave. Lalu pada tahun 2000, L'Oreal meluncurkan Ethics Charter dan memperkenalkan kebijakan keberagaman serta pelatihan. Lalu yang ketiga adalah strategi dan keanekaragaman. Strategi L'Oreal mengandalkan keberagaman internal untuk mencerminkan pasar globalnya. Dan di sini ada inovasi ke berakar dari pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya sosial. Lalu yang keempat di sini ada tantangan dan pembelajaran. Tantangan utama perbedaan budaya dan rendahnya kesadaran manfaat keberagaman di beberapa negara berkembang. Amerika Serikat menjadi benchmark internal dengan program keberagaman yang maju, mendapat penghargaan Global Leadership Award pada 2004. Definisi keberagaman yaitu keberagaman dipandang sebagai mosaik perbedaan yang terlihat dan tak terlihat yang memengaruhi sikap, nilai, dan cara kerja. Lalu di sini ada Lalu di sini ada program dan praktik keberagaman di L'Oreal. Pendekatan lokal dan global. L'Oreal menggabungkan kebijakan global dan pelaksanaan lokal untuk mendukung keberagaman. Contoh praktik lokalnya di Amerika Serikat, program pelatihan inklusi dan perekrutan yang menargetkan kelompok etnis minoritas, dan di India program pelatihan kerja bagi wanita kurang mampu dan inklusi sosial. Pelatihan dan kesadaran. L'Oreal menyelenggarakan pelatihan
keberagaman bagi manajer dan karyawan. Lalu evaluasi dan akuntabilitas. Indikator kinerja keberagaman dimasukkan ke dalam penilaian manajemen. Lalu komitmen terus-menerus. L'Oreal menyadari bahwa keberagaman bukan tujuan akhir, tetapi proses yang berkelanjutan. Lalu di sini ada implementasi nyata dalam budaya perusahaan. L'Oreal menunjukkan komitmennya terhadap keberagaman bukan hanya melalui kebijakan tertulis, tetapi juga dengan mengintegrasikannya ke dalam budaya perusahaan secara menyeluruh. Keberagaman dan inklusi atau diversity dan inclusion dijadikan sebagai nilai inti yang mendasari semua aktivitas bisnis mulai dari rekrutmen hingga pengembangan produk. Salah satu pendekatan utama L'Oreal adalah inklusivitas dalam rekrutmen dan pengembangan karir. Secara aktif, mereka membuka peluang kerja bagi orang-orang dari berbagai latar belakang, baik secara etnis, budaya, agama, gender, orientasi seksual, hingga kondisi fisik. Lalu di sini ada gambar 17.2. Yang pertama itu ada workplace stressors atau pemicu stres di tempat kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan stres seperti lingkungan fisik, kebisingan dan suhu. Individu itu seperti beban kerja, konflik peran, kelompok itu seperti hubungan dengan rekan kerja, dan organisasi seperti struktur dan kebijakan yang buruk. Lalu yang kedua di sana stres, yaitu merupakan persepsi individu terhadap stresor yang dialaminya di tempat kerja. Lalu yang ketiga di sini adalah konsekuensi, dampak dari stres yang bisa bersifat yang pertama subjektif, yaitu cemas dan apatis. Lalu yang kedua ada perilaku, penyalahgunaan alkohol atau narkoba dan rentan kecelakaan. Lalu yang ketiga kognitif, konsentrasi buruk, kelelahan mental. Lalu yang keempat fisiologis, tekanan darah dan detak jantung meningkat. Lalu yang kelima di sini ada organisasi, produktivitas menurun, absensi tuntutan hukum. Lalu di sini ada workplace intervention, yaitu solusi yang dapat diterapkan itu seperti klarifikasi peran, hubungan kerja yang suportif, pelatihan pengendalian stres, fasilitas kesehatan, dan program bantuan karyawan. Lalu di sini ada keberagaman sebagai kunci inovasi daya saing global. Dalam budaya perusahaan L'Oreal, keberagaman tidak hanya dipandang sebagai isu sosial atau humanis semata, tetapi telah menjadi elemen strategis untuk inovasi dan daya saing. Perusahaan percaya bahwa tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam akan lebih kaya dalam perspektif, perspektif dan pemikiran yang kreatif. Lalu L'Oreal juga menekankan pentingnya inclusive leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong kolaborasi dan dalam pemberagaman. Lalu di sini ada praktik kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kehidupan kerja di L'Oreal, yaitu pendekatan menyeluruh terhadap kesejahteraan L'Oreal, menerapkan pendekatan sejahtera yang holistik, mencakup kesehatan fisik, melalui fasilitas kesehatan, program olahraga, dan pemeriksaan medis rutin, kesehatan mental juga, konseling psikologis, pelatihan manajemen stres, dan dukungan emosional. Lalu yang ketiga, keseimbangan kehidupan dan kerja dengan kebijakan kerja fleksibel, cuti tambahan, dan pendekatan humanistik dalam pengelolaan jam kerja. Lalu yang kedua di sini ada komitmen terhadap lingkungan kerja positif. L'Oreal berupaya menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan tidak toksik. Budaya saling menghargai, mendukung, dan keterbukaan sangat ditekankan agar setiap individu merasa diterima dan nyaman dan menjadi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga di sini ada peran manajer dalam mempromosikan kesejahteraan. Manajer di L'Oreal diberi pelatihan khusus agar mampu mengenali tanda-tanda stres pada timnya dan menjadi fasilitator keseimbangan kerja yang baik. Lalu di sini ada program inklusi disabilitas dan tanggung jawab sosial di L'Oreal, kebijakan rekrutmen inklusif. Eh, di sini secara aktif merekrut penyandang disabilitas bukan sebagai bentuk amal, tetapi atas dasar kemampuan dan potensi mereka.
Proses seleksi dibuat inklusif dan akomodatif, misalnya menyediakan fasilitas aksesibilitas fisik di kantor, lalu juga ada menyesuaikan perangkat kerja dengan kebutuhan individu. Lalu di sini ada budaya kerja yang mendukung. Perusahaan menanamkan kesadaran kepada seluruh karyawan bahwa inklusi bukan hanya tanggung jawab HR, tetapi bagian dari budaya bersama. Pelatihan dan edukasi agar lingkungan kerja benar-benar ramah disabilitas. L'Oreal pun menyelenggarakan pelatihan internal mengenai cara berinteraksi dan cara bekerja sama dengan rekan yang menyandang disabilitas. Lalu yang terakhir di sini ada kolaborasi dengan pihak eksternal. L'Oreal juga bekerja dengan berbagai organisasi non-profit dan penyedia layanan untuk mendukung pengembangan karir penyandang disabilitas, serta menjalankan kampanye kesadaran di masyarakat luas. Lalu ini yang terakhir, eh, representasi perempuan di seluruh tingkatan. L'Oreal mencatat setinggi perempuan dalam angkatan kerja dan posisi manajerial. Perusahaan secara aktif memantau dan mendorong agar lebih banyak perempuan. Kesetaraan gender bukan hanya target statistik, tetapi merupakan landasan budaya kerja di L'Oreal. Lalu di sini ada program khusus pengembangan perempuan. L'Oreal memiliki berbagai program untuk memberdayakan perempuan di lingkungan kerja. Di antaranya yaitu mentorship dan coaching bagi karyawan perempuan yang mempunyai potensi tinggi. Lalu yang kedua sih ada program latihan kepemimpinan perempuan. Dan tujuannya itu adalah untuk memberikan akses dan peluang yang adil bagi perempuan agar dapat berkembang setara dengan laki-laki. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk kebijakan pro-family untuk mendukung perempuan sebagai bagian dari keluarga L'Oreal. Menyediakan cuti melahirkan dan ayah yang diperluas, fasilitas penyesuaian jam kerja untuk orang tua. Kebijakan ini menunjukkan bahwa peran profesional dan pribadi perempuan dapat berjalan berdampingan dengan dukungan sistemik dari perusahaan. Pengakuan global. L'Oreal secara konsisten mendapat penghargaan internasional atas komitmen dan implementasi kesetaraan gender, termasuk dari lembaga seperti Bloomberg Gender Equality Index, Equilab, European Women on Board. Lanjut. Di sini ada human resource intervention. Jadi untuk intervensi keberagaman tenaga kerja ini tujuannya menyesuaikan praktik SDM dengan keberagaman tenaga kerja yang meningkat. Konteksnya keberagaman ini meliputi usia, gender, ras, orientasi, seksual, disabilitas, budaya, dan juga nilai-nilai. Tantangannya karena semakin kompleksnya keberagaman, intervensi OD seperti desain pekerjaan, sistem kompensasi, dan keterlibatan karyawan harus disesuaikan untuk mencerminkan preferensi dan kebutuhan yang beragam. Contohnya, pelatihan keberagaman, promosi keadilan gender dan rasial, lalu serta pelibatan karyawan lintas latar belakang. Lalu yang kedua ada intervensi stres dan kesehatan karyawan. Tujuannya mengaitkan kesehatan pekerja dengan produktivitas organisasi. Komponennya termasuk program kesehatan kerja, EAPS, Employee Assistance Program. Jadi ada model memahami stres kerjanya, yaitu beban seperti stres
pernicious stress ini seperti beban kerja, konflik, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Terus perbedaan individu, seperti orang respons stres secara berbeda. Terus juga ada hasil stres dapat berupa burnout atau penurunan kinerja, lalu intervensi fokus pada diagnosis dan pengurangan stres. Ada dua faktor utama manajemen stres, yaitu diagnosa stres dan penyebabnya. Contoh metode pemetaan stres dan profil kesehatan. Lalu yang kedua, mengurangi stres dan membantu karyawan mengelola stres. Ada teknik dan fasilitas. Kalau yang teknik itu ada klarifikasi peran, lalu ada pengembangan hubungan suportif. Kalau untuk yang fasilitas itu ada pusat kebugaran, pusat kebugaran dan juga pelatihan kesehatan. Untuk peran IAP itu tuh ada memberikan dukungan untuk masalah pribadi seperti masalah pernikahan, kecanduan alkohol atau obat, gangguan emosional, dan krisis keuangan. IAP juga menjaga martabat individu sambil menegakkan hak organisasi atas perilaku kerja yang sesuai. Lanjut. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan manfaat yang paling penting menurut karyawan perempuan di Healthico beserta apakah perusahaan sudah menyediakannya atau belum. Jadi di sini ada benefit atau manfaat. Seperti yang pertama, di ranking pertama itu ada cuti melahirkan atau paternitas dan keluarga. Jadi itu ada di ranking pertama. Disediakan 6 minggu dibayar dan juga bisa tambah 6 minggu tidak dibayar. Tidak ada cuti jangka panjangnya. Ini ketersediaan di Healthico-nya. Lalu ada cuti jangka panjang. Itu di level kedua. Ketersediaannya tidak tersedia di Healthico. Lalu fasilitas kebugaran masuk ke ranking 3. Sama tidak ada juga ketersediaannya. Lalu jam kerja fleksibel, ini ada di nomor 4. Ada fleksibilitas 2 jam di beberapa departemen. Lalu ada time work, ini juga masuk ke peringkat 5, tapi diawasi oleh HR. Lalu layanan concierge ini masuk ranking 6, tidak tersedia di kantor pusat. Lalu ada perawatan anak, masuk ke ranking 7, hanya layanan anak sakit di beberapa pusat medis. Lalu juga ada layanan rujukan, masuk ke ranking 8, itu tidak tersedia, tapi terus tuh ada premi asuransi kesehatan. Ini tidak masuk ranking, tapi dibayar penuh oleh Healthico, tidak termasuk dalam daftar urutan manfaat. Lanjut. Di sini ada perusahaan dari DDI adalah perusahaan elektronik khusus yang merancang, memasarkan, dan mendistribusikan disk drives untuk industri komputer. Didirikan tahun 1980, DDI ini awalnya sukses besar dengan produk pertama mereka dan mencapai pendapatan 119 juta dolar pada tahun 1985. Namun, kegagalan dalam beradaptasi dengan permintaan teknologi baru menyebabkan penurunan kinerja. Untuk menyelamatkan bisnis, salah satu anak perusahaan DDI beralih model bisnis dengan menjual ke pasar OEM dan mengalihdayakan proses manufaktur ke Jepang. Strategi ini berhasil dan pada akhir 1989 100% disk drive
DDI diproduksi di Jepang. Permasalahannya yaitu ada persaingan dalam pasar OEM sangat tinggi dan cepat berubah. OEM seperti IBM, Dell, dan HP menuntut produk dengan harga dan performa terbaik. Lalu ada siklus hidup produk sangat pendek dengan waktu pengembangan sangat terbatas. Implikasi untuk sistem penghargaannya ada RDDI ingin merancang sistem reward untuk mendukung inovasi dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan pasar. Tujuannya adalah mendesain ulang organisasi agar siap menghadapi pertumbuhan dan kompleksitas. Lanjut, jadi di sini ada gambar satu DD value chains. Ini menunjukkan proses nilai dari awal sampai akhir dalam siklus pengembangan produk DDI. Jadi yang pertama ini ada build and win accounts. Jadi ini memulai dengan memenangkan tender OEM, lalu OEM mengajukan permintaan teknis, lalu DDI mengusulkan desain. Lalu lanjut ini geser ke desain dan develop new product. Jadi ini mengembangkan disk drive sesuai spesifikasi dan biaya. Lanjut geser lagi untuk yang ketiga yaitu transition product to manufacturing. Jadi menyusun hasil desain untuk siap diproduksi massal. Yang keempat ada manufacture. Ini yang di Jepang, produksi dilakukan di Jepang setelah DDI mengalihdayakan manufakturnya. Lalu yang kelima ada manage logistik, distribution, dan field support. Produk dikirim oleh OEM untuk dipasang ke komputer dan didistribusikan. Lanjut. Nah, di sini ada figur atau gambar yang kedua, yaitu struktur organisasi lama DDI bersifat fungsional dan hierarkis dengan CEO di puncak. Jadi di bawah CEO ada VP untuk setiap fungsi, yaitu ada VP Quality, VP Engineering, Marketing, Operation, Sales, dan Administrasi. Masing-masing VP ini mengelola fungsinya sendiri dan pelaporan bersifat vertikal. Masalahnya yaitu ada terlalu banyak keputusan tersentralisasi di eksekutif, memperlambat respon dan pengambilan keputusan eksklusif tim menjadi bottleneck. Lanjut. Nah, di sini ada gambar yang ketiga. Ini struktur baru yang diusulkan DDI, Cross Functional Product Teams. Jadi ini fungsi-fungsi utama seperti quality, engineering, operational, dan lain-lain ini tetap ada, tetapi ditopang oleh tim produk yang terdiri dari perwakilan berbagai fungsi. Jadi setiap tim produk bertanggung jawab atas satu produk, disk drive model. Jadi dari awal hingga akhir siklus hidup. Nah, kayak seperti engineering ini memimpin di fase awal. Marketing ambil alih saat peluncuran produk. Lalu ini tidak ada anggota dari sales di tim produk karena sales memiliki fungsi yang berbeda. Lanjut. Nah, di sini ada tabel 1. Jadi di sini ada dibagi 2, produk, tim, dan functional organization responsibility. Jadi di sini ada misi tim produk dan juga misi organisasi fungsional. Untuk misi tim produk ini bekerja secara terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Tanggung jawab utamanya yaitu mengembangkan dan memperkenalkan produk baru, lalu mengelola waktu, biaya, dan kualitas siklus produk, lalu juga ada mengelola persediaan yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan, dan yang terakhir itu mengelola pendapatan dan margin keuntungan produk. Fokusnya itu hasil bisnis, kecepatan ke pasar, dan juga kepuasan pelanggan. Sedangkan misi organisasi fungsional itu menjamin layanan dukungan teknis berkualitas tinggi. Tanggung jawab utamanya yaitu ada mengembangkan karir dan keterampilan staf, dan juga ada mendukung proyek tim produk dengan keahlian khusus, dan juga mengalokasikan tenaga kerja teknik dan manufaktur ke tim produk, dan yang terakhir menjalankan rencana dan program staf yang ditetapkan oleh tim produk. Fokusnya itu mengembangkan teknis jangka panjang dan efisiensi operasional. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Udah kan, Cak? Udah kan? Udah, oke.